Om Swastiastu. Pemirsa Dewata TV, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam Nyoman Wijaya dalam acara Pustaka Dewata. Saya rasa Pustaka Dewata akan menjadi acara yang mungkin saja bisa menjadi salah satu daya tarik televisi lokal di Bali. Mudah-mudahan karena dalam acara ini seperti sudah kita saksikan sebelumnya, begitu banyak intelektual Bali, terutama penulis-penulis yang kita ajak berbicara tentang berbagai persoalan di Bali. Sebelumnya saya sudah sempat berbicara dengan seorang tokoh di bidang pertanian, Profesor Ngurah Suprapta, dan sekarang kita mengundang seorang tokoh yang tentunya juga masih berkaitan dengan pertanian, dengan ekonomi, tapi bukan lagi di sektor pertanian, melainkan yang global di Bali. Kita akan mengajak tamu yang sengaja kita undang adalah Profesor Dr. Nengah Dasi Asnafo. Selamat berjumpa lagi. Selamat berjumpa Pak Nyoman. Lama sudah ketemu ya. Iya, sekarang kita berjumpa. Seperti yang saya katakan tadi, sepertinya kalau kita berbicara tentang kapitalisme di Bali, sudah banyak sekali perubahan semenjak Bali memasuki ekonomi modern. Jadi berbeda dengan ekonomi agraris. Ketika manusia menjadi modal, semakin banyak punya anak, semakin kuat modal suatu usaha, begitu pola pikir. Tapi kemudian dengan adanya KB, dan tentu hal itu tidak bisa dilakukan, dan sekarang memang ekonomi agraris sudah berubah ke ekonomi modern. Jadi kapital lah yang menggerakkan. Jadi bagaimana orang kemudian harus memiliki kapital. Tentu banyak cara yang telah dilakukan oleh orang Bali. Antara lain adalah menjual tanah. Tapi banyak sekali kasus dari tanah 1 hektar akhirnya berubah menjadi sebuah sepeda motor. Itu banyak yang satu kapling aja ya. Satu kapling, bahkan menjadi kuli di tanah sendiri. Jadi ini semacam proses pemiskinan yang terjadi di Jawa pada abad ke-19 dan mulai berlangsung di Bali. Jadi kalau kita mau melihat kapitalisme bergerak di Bali sudah sangat luar biasa, cengkraman kukunya sudah kemana-mana. Jadi bagaimana Anda sebagai seorang ekonom dan sekaligus sebagai seorang ahli culture studies melihat hal itu? Silakan. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Swastiastu semua pemirsa Dewata TV. Jadi memang fakta menunjukkan terjadi perubahan yang signifikan, sangat signifikan sejak tahun 80-an terhadap ekonomi Bali. Bahkan Bali mengalami perubahan struktur ekonomi yang tidak lazim. Biasanya orang berubah dari primer ke sekunder, baru ke tersier. Maka Bali secara tidak lazim ini berlompat dari primer langsung ke tersier, yaitu dari pertanian langsung ke daerah ke pariwisata dan jasa serta perdagangan. Sebagai akibat lompatan itu ternyata secara kultural juga membawa perubahan persepsi masyarakat Bali tentang ekonomi yang dulunya adalah mereka mengutamakan prinsip-prinsip gotong royong, prinsip kebersamaan, prinsip-prinsip yang mengutamakan ya bersama-sama kita harus membangun sesuatu baik di tingkat desa maupun di tingkat yang lebih besar. Tapi sekarang semua sudah menjadi berbeda, bahwa agraris bergeser sehingga ukurannya adalah memang uang. Kehidupan sekarang itu jelas-jelas, walaupun dalam aktivitas-aktivitas di tingkat tradisional masih ada ya beberapa aktivitas yang tidak mengutamakan uang, tetapi di tingkat ekonomi sekarang ini tidak ada yang tanpa menggunakan uang, sehingga kapitalisme sudah masuk ranah-ranah tradisi. Ya, saya rasa kapitalisme sudah menjadi dasar struktur masyarakat Bali. Jadi misalnya modal, siapa sih yang tidak berpikir kapitalistik? Misalnya dalam mencari pekerjaan, dalam menduduki jabatan, dalam segala lini, dasar struktur masyarakat Bali itu sudah kapitalistik. Kemudian nilai-nilai dan norma yang muncul dari masyarakat itu sendiri berarti kapitalistik semua. Bagaimana? Itu sudah terjadi mungkin sejak Bali, saya katakan tadi, bahwa hampir tatanan kehidupan termasuk manusia Bali sudah sebagian besar dimasuki bahwa seolah-olah tanpa uang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan sistem yang paling sederhana, perikutan CPNS pun tidak luput daripada isu kapitalisme. Ya enggak? Oleh sekarang juga kita pahami, kalau kita mau masuk ke desa-desa, handphone itu yang disebut dengan apakah orang itu perlu atau tidak menggunakan SMS, menggunakan alat-alat hasil produksi kapitalisme, ya kan? Apakah mereka itu adalah produktif atau tidak produktif, tidak penting. Yang penting mereka adalah gunakan begitu saja tanpa disadari mereka sudah ditindas oleh persoalan-persoalan globalisasi dalam bentuk mendewakan uang dan
kapital ini. Sekarang kita lihat sekarang tradisi-tradisi di Bali hampir tidak bisa lepas dengan produk-produk kapital. Misalnya lah minuman saja, minuman sekarang ya kan minuman. Lalu mungkin yang lain-lain juga ada ya nggak? Tidak bisa dengan produk dan kapital. Yang dulu mungkin masih ada ya minuman-minuman tradisional lebih mendominasi. Sekarang sudah minuman-minuman pabrikasi yang mendominasi. Itu artinya minuman cepat saji, cepat minum dan lain sebagainya. Itu bahkan akibat kegiatan tradisi sudah menggunakan produk-produk misalnya kapitalisme untuk menggali potensi atau sumber pembiayaan atau dana melalui kupon. Kita akui itu bahwa sehingga seluruh tatanan masyarakat sekarang tidak bisa terlepas dari cengkraman kapitalisme. Persoalannya adalah mengapa orang Bali begitu mudah terjerat oleh sistem kapitalisme. Ada 3 persoalan mendasar yang menyebabkan orang Bali itu. Yang pertama adalah ingin cepat berubah. Yang kedua, orang Bali masih agak gengsi sedikit mempengaruhi kegengsian mereka itu, sehingga mohon maaf ada yang menjual tanah untuk membeli sebuah barang-barang yang konsumtif, bahkan sekedar dipajang saja, itu kan sebuah gengsi. Yang ketiga, mereka memang sudah sedikit ada pergeseran akibat tekanan dari eksternal terutama ini, sehingga kearifan lokal Bali banyak kita bicarakan hanya tatanan wacana saja, tatanan implementatif di bawah sudah mulai semakin tidak kelihatan secara pasti. Saya rasa kata lain untuk gengsi yang paling tepat barangkali suka pamer. Barangkali bisa begitu. Itu yang paling sederhana mungkin menjadi elitisme lah. Jadi elitisme. Karena memang suka pamer itu sudah ada dari sejak dulu. Bagaimana kemudian para elit di zaman dulu membuat rumah supaya terkesan import, datangkan keramik Cina, kan begitu. Itu, bagaimana mereka menggunakan kuda supaya eksklusif, kudanya hitam atau putih kan begitu. Padahal kuda-kuda lokal coklat begitu. Iya benar. Sama dengan sekarang kuda-kuda modern kan besi-besi modern itu yang harganya 2,5 Ya, orang masih mengejar apa yang disebut dengan luxury good atau barang-barang mewah. Karena barang-barang mewah itulah mengangkat prestise mereka. Sehingga itu menjadi adalah produk kapitalisme. Berarti boleh dikatakan enggak nilai-nilai norma lokal di Bali yang katanya konon bersumber dari ajaran-ajaran Hindu telah gagal mencapai tujuannya? Walau mungkin belum kita katakan gagal, sudah terjadi pergeseran. Belum kita katakan gagal. Mengapa Anda tidak berani mengatakan? Kalau saya berani mengatakan gagal. Karena belum seluruhnya gagal. Yang mana buktinya? Masih ada sebagian aktivitas tradisi. Berarti kapitalisme di Bali belum 100%. Berarti masuk 90, begitu 10%. Kalau dianukan memang dalam berbagai aktivitas, saya katakan tadi hampir semuanya udah terkait dengan kapitalisme. Tidak ada uang, tidak bisa kita bergerak. Kalau hampir semuanya kapitalisme, berarti kan nilai-nilai kehinduan itu sudah gagal. Begini Pak Nyoman, ada 2 kekuatan misalnya Pak Nyoman. Mungkin komposisinya komposisi kapitalisme dalam kehidupan itu Pak Nyoman. Iya kan, misalnya di Bali masih misalnya ada upacara, masih menyajikan ada sebagian kecil jajan-jajan tradisional misalnya. Kan artinya itu adalah merupakan produk komunal, produk tradisi kan, itu masih ada dari segi produk loh. Dari segi pikiran masih ada lah pikiran-pikiran orang sebagian. Tapi bagaimana kalau produk Bali yang sudah dijual di supermarket itu kan kapitalisme sudah masuk luar biasa di situ. Dia masuk ke pasar kapitalisme, tapi dia produknya produk lokal. Sebenarnya itu bagus seperti Singapura. Itu namanya menunggangi kapitalisme. Iya, sudah sedikit keluar jalur kita. Jadi pertanyaan saya tadi, bagaimana, apakah boleh dikatakan gagal nilai-nilai norma agama Hindu sehingga memang kalau gagal berarti tidak ada aktivitas. Kalau nilai norma agama Hindu misalnya apa yang berkaitan dengan ekonomi? Yang berkaitan dengan ekonomi, katakanlah berkaryalah tanpa pamrih kan begini, begitu. Berdagang berdasarkan bermoral lah, kan? Bekerjalah tanpa menghitungkan pamrih kan begitu salah satu. Bekerja tanpa menghitungkan hasil, bekerja aja dulu, iya kan. Tapi kapitalisme kan tidak begitu, bekerjalah demi hasil sebanyak-banyaknya. Ya begitu, dengan modal tertentu menghasilkan hasil yang sebanyak-banyaknya, itu teori kapitalisme. Sekarang kan semua orang cenderung ke situ, jual lukisan kalau bisa semahal-mahalnya kan. Tetapi ada sisi lainnya, mereka hasil penjualan itu mungkin di-sharekan ke
ke pembinaan umat, pembinaan pembangunan mungkin ada. Itu yang saya maksud masih ada. Banten juga dijual semahal-mahalnya kan begitu. Itu Banten. Berarti gimana? Berarti kan masuk juga. Ya benar, tetapi ada masih sebagian yang menjual Banten dengan harga berapa punya. Ada gitu loh. Itu yang saya maksud. Tidak semuanya gitu loh. Tidak semuanya. Kalau semuanya kan semua mungkin para pedagang Banten ini sudah memasang tarif gitu loh. Tapi tidak berdasarkan, nah berapa Anda punya? Kalau berapa itu kan masih sesuai dengan kemampuan. Nah, ini loh masih ada. Jadi kalau kita Fukuyama menyatakan bahwa sejarah berjalan sesuai dengan rel yang dibuat oleh kapitalisme. Berarti di Bali itu relnya memang seperti itu atau memang kemana? Bisa terjadi teorinya Fukuyama itu adalah mengalami penyimpangan di Bali, tidak 100% benar begitu, bisa jadi begitu karena masih ada nilai-nilai tradisi yang masih kuat di Bali walaupun saya katakan sudah masuk komposisi kapitalisme pada berbagai aktivitas tradisi gitu. Ya, saya ingin sedikit memberikan penjelasan. Memang benar demikian rupa. Mesti kita bisa menyebut kapitalisme di Bali adalah kapitalisme hibrid. Hibrid artinya kapitalisme yang sudah bercampur baur. Ada dasarnya kapitalisme di Bali bercampur juga dengan religiusitas. Mari kita bicarakan lebih jauh hal itu sesudah yang satu ini. Oke.